Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, pada sore hari ini kami kembali menyapa untuk berbicara sama-sama kita belajar tentang Awakening in Praise and Worship atau kebangkitan dalam pujian penyembahan. Apa yang bisa kita pelajari dari hal ini? Mari sama-sama kita berdiskusi bersama dengan dua rekan saya, Bapak Penatua Trijoko dan juga Pastor Peter. Sambil berjalan ke sana, mari sama-sama kita bicarakan hal ini. Banyak hal yang orang-orang berpikir atau orang-orang cerita tentang praise and worship atau tentang pujian penyembahan. Banyak di antara mereka yang mengkotak-kotakkan atau membatasi pujian penyembahan itu harus ada musiknya, harus ada gedungnya dan lain sebagainya. Menurut Pastor Peter, pujian penyembahan apakah memang harus terikat dengan musik? Ya, ini sangat penting kita mengerti bahwa pujian penyembahan itu sebenarnya tidak harus terikat dengan namanya musik. Kalau kita bahas satu persatu, sebenarnya pujian itu adalah salah satu sanjungan yang kita akan berikan dengan penuh ketulusan dan dengan penuh kejujuran. Nah, perlu juga kita ketahui apa namanya itu penyembahan. Penyembahan itu sebenarnya bukan hanya sekedar nyanyi kita puji-pujian sambil diiringin musik, bukan. Tapi pujian penyembahan itu lebih ke sesuatu kalau di dalam bahasa Ibrani-nya proskeneo, artinya itu sujud menyembah. Artinya yang disembah itu siapa dulu? Yaitu Allah sendiri. Nah, kalau pujian penyembahan artinya kalau begitu ada salah satu yaitu sanjungan yang kita berikan kepada siapa? Ya kepada yang kita sembah. Yang kita sembah siapa? Allah kita. Jadi sebenarnya pujian penyembahan itu tidak hanya sekedar di gereja, bukan. Tapi lebih ke pribadi masing-masing. Bagaimana cara kita memuji menyembah Tuhan. Baik, oke. Tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya Pastor Peter bahwa ternyata pujian penyembahan tidak hanya sekedar berbicara musik, tapi juga tentang bagaimana kita memberikan sanjungan kita kepada Tuhan yang tidak perlu kita batasi dengan alat musik ataupun gedung, di mana saja kita bisa lakukan hal itu. Contoh praktisnya sekarang saya coba ingin bertanya kepada Pak Tri. Kira-kira contohnya pujian penyembahan yang di luar atau yang tidak terikat dengan musik dan juga gedung. Kira-kira seperti apa Pak Tri? Ya, jadi pujian dan penyembahan kita itu sebenarnya adalah arah hidup kita secara utuh. Jadi kita tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Artinya dimanapun saja kita dapat melakukan itu. Ketika kita bekerja, ketika kita di pasar, ketika kita di sawah, ketika kita di ladang, itu bisa kita lakukan. Soal pujian dan penyembahan itu kan keluar dari hati kita. Jadi itu meluap dari hati kita sebagai ucapan syukur bahwa suatu pribadi yaitu Allah kita adalah layak kita memberikan pujian kepada Dia. Sebab dengan gaya hidup kita, dengan kesukaan kita memberikan pujian dan penyembahan kepada Dia, maka air hidup kehidupan itu akan memancar dalam hidup kita. Semangat kita ketika kita memuji menyembah itu akan terpancar ketika kita, seperti tadi saya katakan, di sawah, di ladang, di sekolah, di kampus, di pasar, dan itu menjadi kesukaan kita. Sebab itu akan terpancar dan orang akan melihat siapa itu Allah yang dipuji, siapa, kenapa orang itu memuji. Jadi itu terpancar karena ketulusan hati kita dan itu menjadikan berkat bagi siapapun. Baik, jadi ada satu hal juga yang bisa kita pelajari bahwa ternyata pujian penyembahan itu bisa dirasakan oleh orang lain, bukan hanya hati kita yang tertuju kepada Tuhan, tetapi orang-orang bisa merasakan dampak dari pujian penyembahan yang kita lakukan. Baik, yang berikutnya mungkin pertanyaan terakhir bagi setiap kita, bagi Pak Pastor Peter dan juga Pak Tri. Bagaimana caranya kita mempertahankan hati yang memuji dan menyembah Tuhan di tengah-tengah kesulitan seperti sekarang ini? Kita sama-sama tahu ada banyak orang mengeluh dengan keadaan, ada banyak orang yang merasa khawatir dengan kesehatan mereka. Bagaimana caranya tetap mempertahankan semangat pujian penyembahan tersebut? Saya mau jawaban dari Pastor Peter terlebih dahulu. Kalau masalah ini sangat penting, apalagi di waktu yang sekarang di bangsa Indonesia. Saya ambil satu contoh di sebuah Alkitab yang namanya Ayub. Ayub ini adalah mengalami sebuah persoalan yang hebat, yang luar biasa. Tapi ada satu yang saya lihat di Ayub, di situ dikatakan bahwa dia tidak pernah meninggalkan imannya.
Jadi bagaimana supaya dia melihat bahwa imannya itu selalu ada, dia melihat pertolongan Tuhan yang sebelumnya. Ya, jadi kalau kita melihat kesusahan yang sekarang, maka kita akan khawatir keadaan kita. Tapi kita melihat latar belakang kita, bagaimana Tuhan telah menolong kita. Mungkin kita merasa persoalan yang sebelumnya, wah susah, tidak ada jalan keluar. Ternyata kita bisa melewati sampai sekarang. Nah, itulah yang membuat kita sebenarnya bisa mempertahankan supaya kita bisa kuat di dalam persoalan yang sedang terjadi di bangsa kita, yaitu lihat apa yang sudah Tuhan kerjakan di masa yang lampau kita. Bukan fokus kepada persoalan itu, tapi kita fokus apa yang sudah Tuhan kerjakan di masa lampau kita sampai sekarang. Karena saya percaya bahwa setiap orang yang mendengar hal ini, bahwa kita sudah mengalami persoalan sebelumnya. Bahkan kita persoalan itu sempat kita berkata, wah susah. Kita ke kanan, mentok, kita ke kiri, mentok, ke depan, mentok, ke belakang, mentok. Tapi ternyata kita bisa lalui. Nah, cuman tergantung bagaimana supaya kita kuatnya, ya seperti yang saya bilang tadi tak ulang, bahwa mari kita melihat apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, ada satu kata kunci yang disampaikan oleh Pastor Peter, yaitu mengingat akan apa yang sudah Tuhan kerjakan atau lakukan dalam kehidupan kita di masa yang lalu. Mungkin dari Pak Tri ada jawaban yang berbeda, bagaimana caranya mempertahankan sikap hati yang tetap memuji dan menyembah Tuhan di tengah-tengah badai. Ya. Jadi kembali kepada semangat, saya katakan sebagai semangat spirit. Jadi spirit itu ada di dalam hidup kita. Kalau kita berjalan ke depan, kemudian kita tidak memiliki semangat, kita akan jadi lemah. Apalagi sekeliling kita susah, kehabisan, terus bosan, jenuh dan sebagainya. Nah, semangat itu dibangun dari hubungan kita dengan Tuhan, ya, dibangun dengan kesungguhan ketulusan hati kita. Jadi dari situ kita menundukkan hati, dan kita merasa bahwa kita itu bejana yang sangat lemah apabila tidak ada kekuatan daripada kuasa Roh Kudus melalui Tuhan kita itu. Oleh sebab itu, semangat itu pasti tangan yang tidak terlihat akan menopang kita, membawa kita dalam dimensi baru. Nah, inilah kita mesti harus mengalami itu, supaya dengan demikian kita menjadi hari lepas hari, hari berikutnya tetap ada gairah. Nah, gairah itu yang akan membuat kita menjadi kuat dan kita tetap bertahan sampai kepada waktunya Tuhan yang terbaik. Puji nama Tuhan, kita sudah belajar tentang dua hal, yaitu yang pertama tentang bagaimana kita mengingat akan kebaikan Tuhan, dan yang berikutnya melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, sehingga Tuhan yang akan memberikan kepada kita kekuatan. Tetap semangat, tetap memuji dan menyembah Tuhan. Percayalah, kebangkitan pujian penyembahan akan membuat kita tetap dapat bertahan di tengah-tengah badai. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.